Jadi lelahnya itu karena memang yang diinginkan Ruben cuma sederhana kok. Dia bisa berkumpul dengan anak-anaknya 2-3 hari dalam seminggu, kan begitu. Kan ini kan sesuatu hal yang tidak terlalu sulit kan untuk dipenuhi gitu. Karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Putusan pengadilan sebelumnya gugat minta dirubah. Makanya dia harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya. Pemirsa Intens Investigasi, ajakan kubu sang mantan istri Sarwendah untuk berdiskusi secara langsung membahas soal pengasuhan anak-anak mereka langsung direspon pihak Ruben dengan menjawab secara resmi ajakan tersebut, tapi terlepas dari rencana pertemuan itu yang digadang-gadang akan digelar selepas Ruben selesai melaksanakan umroh pada 22 Juni mendatang. Yang juga cukup mengejutkan adalah diam-diam kubu Ruben justru sudah bersiap untuk mendaftarkan gugatan pengambilan hak asuh kedua buah hatinya, Thalia dan Tania, dari tangan Sarwendah. Lantas apa jawaban pihak Ruben Onsu terkait tawaran pihak Sarwendah untuk bertemu? Benarkah Ruben Onsu hanya ingin ada waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya? Lalu, seperti apa pula dukungan Hotman Paris buat Ruben Onsu untuk rebut hak asuh anak dari Sarwendah? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru perseteruan antara Ruben Onsu dengan sang mantan istri, Sarwendah, kembali mencuat. Setelah Ruben diduga menyindir Giorgio Antonio melalui unggahan di media sosial karena berada di rumah Sarwendah, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menjelaskan bahwa unggahan tersebut sejatinya merupakan sebuah pesan. Menurut Minola, jika seseorang ingin bekerja atau membuat konten untuk kepentingan pribadi, sebaiknya tidak menggunakan rumah yang masih menjadi objek penyelesaian harta gonogini. Meski pembagian aset telah ditetapkan, tapi penguasaan atas aset tersebut masih belum sepenuhnya berada di masing-masing pihak. Ini bukan sindiran, tapi artinya dia hanya ingin memberikan pesan ya. Artinya kalaupun memang misalnya kita ingin melakukan pekerjaan konten demi kepentingan kita, apalagi situasi yang seolah-olah kita berada di rumah kediaman tinggal kita sendiri, ya harusnya janganlah digunakan rumah tempat kediaman orang yang masih berproses dalam hal penyelesaian harta gonogini kan, saya rasa seperti itu. Karena walaupun sudah ada pembagiannya, tapi kan ini kan masih belum dikuasai oleh masing-masing pihak sepenuhnya. Jadi artinya Ruben mungkin ingin mengatakan bahwa kalaupun memang misalnya kita ingin kelihatan gagah ya, artinya itu ya kita tidaklah menggunakan fasilitas yang mana fasilitas itu juga merupakan ada andilnya orang lain di dalamnya, yaitu andilnya Ruben. Saya kira seperti itu ya kalau saya melihatnya ya. Lebih lanjut, Minola Sebayang menjelaskan, jika pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan dengan pihak Sarwendah pada awal Juli untuk membahas akar permasalahan yang terjadi. Menurut Minola, jadwal tersebut disesuaikan dengan kesibukan masing-masing pihak, termasuk dirinya dan Ruben Onsu. Minola juga menilai bahwa persoalan waktu pertemuan Ruben dengan anak-anak seharusnya tidak perlu dibahas dalam sebuah pertemuan khusus. Menurutnya, Ruben adalah ayah kandung dari Thalia dan Tania, sehingga tidak ada alasan untuk membatasi atau mengkhawatirkan pertemuan tersebut. Surat yang dikirim oleh kuasa hukum S itu, ajakan untuk join meeting itu tidak mencantumkan waktu kapan ketemunya, tempat di mana ketemunya. Oke.
Jadi bagaimana saya menyatakan bahwa kita mau ketemu atau tidak ketemu kan begitu, kalau nggak ada tempat dan nggak ada waktunya kan begitu. Nah jadi makanya kita juga akhirnya menjawab, kami yang akhirnya berpikir kita harus bicara mengenai masalah satu waktu, dan kita sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda, sehingga akhirnya mungkin yang waktunya saya ada, waktunya Ruben ada itu baru di sekitar awal Juli. Nah, kami sampaikan kepada kuasa hukumnya, kami saya dan Ruben itu baru ada waktunya di Juli. Mau ketemunya kapan? Kan begitu. Kan nggak merubah apa-apa, Mas. Ini kan masih ajakan joint meeting. Kita kan nggak tahu meetingnya mau berhasil apa tidak berhasil. Ingin membahas apa kan kita nggak tahu. Karena kalau menurut kami, waktu anak-anak bertemu dengan ayahnya itu kan nggak perlu lagi dimitingkan, Mas. Kan ini tinggal tergantung niat. Kan tadi kan saya sudah tanya tuh, mana yang lebih simpel? Lebih simpel menyerahkan anak. Jadi kan seharusnya tanpa ada joint meeting pun anak-anak tinggal diserahkan aja. Toh sama orang tuanya kok, sama ayahnya sendiri. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran gitu loh. Kan begitu kan? Serahkan aja gitu loh. Nah itu yang perlu dilakukan ya. Nah kalau nggak dilakukan ya artinya kan memang nggak ada niat baik. Patut diduga nggak ada niat baik gitu loh. Buat apa kita ketemu gitu. Buat apa kita meeting gitu loh. Kalau misalnya kemudian kita meeting sesuatu yang sudah pasti. Apa yang sudah pasti itu mengenai masalah jadwal anak-anak bertemu dengan ayahnya yang 2-3 hari seminggu. Apakah ini mau direnegosiasikan? Saya kira Ruben pasti nggak akan mau bernegosiasi lagi terkait dengan masalah anak-anak itu. Minola Sebayang juga mengungkapkan, jika kliennya, Ruben Onsu, sudah lelah menghadapi persoalan tersebut, menurutnya, Ruben telah berupaya dengan berbagai cara untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya. Namun, prosesnya selalu berlarut-larut dan tidak kunjung menemukan kejelasan. Dari dulu juga sudah lelah, Mas. Dari dulu juga sudah lelah. Gitu loh. Jadi artinya dari dulu juga udah lelah Ruben ya. Sebelum masalah ini membesar juga sudah lelah. Karena Ruben kan sudah berupaya berbagai macam cara untuk bisa bertemu dengan anaknya. Tapi kan selalu diputer-puter gitu loh. Lempar sana, lempar sini kan begitu ya. Ini kan kelihatannya rame kan gara-gara pihak preskon, kan ini aja masalahnya. Ya preskon dan kemudian Ruben ingin kami menggunakan hak jawab atas preskon tersebut. Dan dibalas lagi dengan preskon atas hak jawabnya kami. Tapi preskon lagi, akhirnya jadi semuanya terbuka di lebar nih gitu loh. Jadi kan ini yang membuat akhirnya jadi masyarakat jadi tahu apa yang menjadi persoalannya, dan karena itu sudah masuk ke ruang publik ya akhirnya masyarakat juga beropini, itu nggak bisa dihindari, Mas. Jadi lelahnya itu karena memang yang diinginkan Ruben cuma sederhana kok. Dia bisa berkumpul dengan anak-anaknya 2-3 hari dalam seminggu, kan begitu. Kan ini kan sesuatu hal yang tidak terlalu sulit kan untuk dipenuhi gitu. Tapi kalau memang misalnya nggak ada yang ditakutkan, semuanya baik-baik saja, nggak pernah diarahkan untuk hal-hal yang tidak baik, diserahkan aja anaknya sama Ruben kan selesai. Nanti pada waktu udah selesai sama Ruben kembali lagi ke dia, kan itu wajar saja saya rasa. Di sisi lain, Minola Sebayang mengungkapkan sejumlah momen yang dinilai menunjukkan keterbatasan akses Ruben Onsu terhadap anak-anaknya. Salah satunya saat acara graduation ballet, di mana Ruben disebut tidak pernah dilibatkan secara penuh. Menurut Minola, meskipun Ruben hadir, ia tidak diberi kesempatan untuk berfoto bersama anak-anaknya. Sebaliknya, ada pihak lain yang justru dilibatkan, sehingga terkesan menggantikan peran ayah kandung, padahal belum memiliki ikatan apapun dengan anak-anak tersebut. Ini kan dalam acara-acara penting aja, seperti graduation, ballet dan sebagainya, Ruben nggak pernah dilibatkan. Kan begitu ya, kalau datang nggak pernah punya kesempatan untuk bisa foto bersama, kan begitu. Harusnya kan ada dong foto bersama Ruben dan anak-anaknya gitu. Terlepas mereka sudah berpisah, tapi kan dalam posisi ketika bicara tentang anak kan itu adalah suatu hal yang patut untuk dilakukan. Ya semua orang yang berpisah karena perceraian juga ketika bicara tentang anaknya juga seperti itu, kan begitu. Ini kan tidak ada. Yang muncul justru foto-fotonya dengan orang lain, kan begitu ya, sama dengan anak-anak. Sehingga kesannya ingin mengganti ayah kandungnya si anak-anak itu ke orang lain. Sementara orang lain itu juga belum memiliki ikatan apapun. Jadi inilah yang mungkin membuat Ruben lelah dan anak-anaknya jadi semakin hari semakin jauh. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan itu. Tapi yang pasti kan Ruben merasa dia melihat anaknya kok nggak seperti anak yang dia kenal dulu, kan begitu ya. Saya rasa semua orang tua pasti tahu lah bagaimana rasanya kepingin ketemu sama anak tapi nggak bisa ketemu gitu loh. Kok sakangan apa ya
sulit untuk digambarkan. Coba bayangkan itu. Sesuatu yang sudah tidak dapat digambarkan lagi kan berarti ini sudah luar biasa, Mas. Kalau masih bisa digambarkan berarti masih bisa terukur rasa rindunya. Tapi kalau sesuatu yang sudah tidak bisa lagi digambarkan, ini yang baru. Kangennya udah gak ketolongan ini istilah orang sekarang. Begitulah dia. Melanjutkan jawaban pihak Ruben Onsu terkait tawaran pihak Sarwendah untuk bertemu. Lantas benarkah Ruben Onsu hanya ingin ada waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih. Sebelumnya, Ruben Onsu menanggapi undangan dari pihak Sarwendah yang menurutnya telah dikonsultasikan dengan Minola selaku kuasa hukumnya dan berharap persoalan ini segera menemukan titik terang. Ruben juga menegaskan bahwa yang dipermasalahkan hanya terkait waktu pertemuannya dengan anak-anak. Sang presenter mengaku ingin memiliki momen yang lebih intim bersama mereka dan meminta semua pihak bersabar menunggu proses yang masih berjalan. Sementara itu, terkait hak asuh anak, Ruben menyebut akan disampaikan oleh Minola Sebayang sebagai kuasa hukumnya. Saya udah diskusi sama Bang Minola, jadi tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi aja gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini pengennya udah deh, jangan yang gampang jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu. Mau ngapain ya, mau main, mau ngobrol, mau jalan, anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Sementara menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penghentian sementara nafkah anak, Ruben Onsu lagi-lagi menegaskan jika hal itu telah didiskusikan bersama Minola sebagai kuasa hukumnya. Tapi, Ruben mengaku optimistis akan ada perkembangan positif ke depan, sehingga ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses yang berjalan. Ia juga menegaskan bahwa Tania dan Thalia tetap merupakan anak-anaknya, sehingga hubungan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua tetap tidak berubah. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya Thalia Tania ya tetap anak saya gitu. Ya, Thalia Tania tetap anak saya, Thalia Tania tetap punya ayah yang masih ada gitu aja. Segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Apapun itu buat saya Thalia Tania ya tetap anak saya. Dari Ruben Onsu yang hanya ingin ada waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Lalu, seperti apa pula dukungan Hotman Paris buat Ruben Onsu untuk rebut hak asuh anak dari Sarwendah?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih. Pengacara senior Hotman Paris ternyata tergerak untuk ikut memberikan pandangan hukumnya terkait kasus Ruben Onsu dan Sarwenda, utamanya terkait hak asuh anak. Menurut Bang Hotman, jika benar Ruben Onsu ingin meminta hak asuh anaknya kembali, maka Ruben harus menggugat ulang ke pengadilan. Bang Hotman juga meminta Ruben untuk tidak perlu khawatir soal upayanya untuk menemui anak-anaknya di luar rumah serta membawa mereka pulang. Karena sebagai ayah kandung dari Thalia dan Tania, hal itu tidak masuk dalam kategori penculikan. Kalau dilanggar, putusan pengadilan sebelumnya gugat minta dirubah. Makanya dia harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Kalau laki mau, Ruben mau, sebenarnya dia ambil pun anaknya, asal jangan merusak. Asal jangan merusak, itu belum pidana loh ya. Nah itu anaknya. Kalau gua nggak mau rekomen sama dia. Kalau gua ambil aja anaknya. Kalau gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Masuk dalam arti tidak melanggar hukum. Kalau masuk tanpa izin kena lagi. Misalnya lagi main di sekolah, jemput anaknya. Itu banyak kejadian begitu. Itu lagi main di mall. Selalu begitu kasusnya. Jangan masuk ke rumah, kena lagi nanti pidana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.